Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. So in today's meeting, we will discuss about giving direction and of course in English. Nah, jadi pada materi kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang giving direction and of course in English di dalam bahasa Inggris. So, anyone knows the giving direction is? Apakah ada yang tahu apa itu giving direction? Nah, maybe some of you already knows the meaning of giving direction in bahasa, yaitu giving direction in bahasa Indonesia, which is mean memberikan arah atau menunjukkan arah. Nah, jadi apa sih maksudnya menunjukkan arah itu? Gimana sih contohnya? Nah, contohnya, misalnya ketika ada seorang turis mancanegara atau turis asing yang datang berkunjung ke tempat kita, kemudian misalnya dia itu sedang tersesat atau ingin menuju ke suatu tempat tetapi dia tidak tahu alamatnya, kemudian kita sebagai orang lokal, dia akan menanyakan alamat tersebut kepada kita. Nah, jadi bagaimana sih cara kita merespon atau menunjukkan arah, giving the direction to the tourist? Bagaimana cara kita giving the direction untuk turis tersebut? Nah, maybe some of us, beberapa dari kita itu masih bingung bagaimana sih cara kita memberikan direction kepada turis atau kepada orang yang biasa kita sebut dengan bule. Nah, beda halnya jika memberikan arah atau menunjukkan arah dalam bahasa Indonesia, mungkin kita bisa dengan mudah bilang, oh ya, Anda tinggal belok kiri atau belok kanan dan sebagainya. Tetapi beda halnya dengan memberi direction ke dalam bahasa Inggris. Mungkin dalam makna katanya itu sama juga dengan belok kiri, belok kanan, lurus dan sebagainya, cuman of course dalam language-nya itu berbeda. Nah, mungkin ada juga yang sudah tahu caranya, cuman masih masih bingung atau masih tidak percaya diri atau masih unsure atau tidak yakin dengan jawabannya tersebut. Nah, hal tersebut membuat kita itu jadi panik sendiri gitu. Ketika ada turis bertanya, kemudian kita panik sendiri karena kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya gitu. So, untuk mengatasi hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan tersebut, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara giving direction in English. Nanti saya akan menunjukkan beberapa phrases atau frase yang bisa kita gunakan dalam giving the direction. So, the first one is go ahead or go along, seperti gambar ini. Atau go straight on, itu artinya lurus, jalan lurus. Kemudian di sebelah sini ada go up the street, itu maksudnya naik, misalnya ketika ada tanjakan, kemudian we can say go up the street, naik. Nah, kemudian kebalikan dari go up ada go down yang berarti turun. And then turn right. Nah, turn right ini maksudnya belok kanan. Nah, seperti yang terdapat pada gambar yang pertama, yaitu take the first corner on the right. Ambil sudut yang pertama di sebelah kanan, seperti itu. Ini maksudnya sudut yang pertama. Kemudian yang kedua itu take the second corner on the right. Ambil jalan atau sudut yang kedua di sebelah kanan. Nah, kemudian sama halnya dengan yang turn left, bedanya tadi kan belok kanan, kemudian kalau turn left itu maksudnya belok kiri. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya, yaitu take the first corner on the left and then take the second corner on the left. Atau bisa misalnya kalau jalannya itu hanya cuma satu, enggak dua seperti ini, kita bisa langsung saja bilang turn left atau take left seperti itu. Kemudian ada turn right at the end of the street. Nah, misalnya jalannya itu sudah tidak ada lagi seperti yang tertera pada gambar ini, ada pertigaan ini. Pertigaan ini biasanya disebut dengan T-junction. Nah, misalnya ada T-junction seperti ini yang sudah seperti
di akhir jalan seperti itu, kita bisa bilang turn right at the end of the street, atau bisa juga turn left at the end of the street seperti itu. Kemudian ada cross the street. Cross the street ini maksudnya menyeberang jalan. Misalnya kita berada di hospital atau rumah sakit dan ingin pergi ke post office, nah kita bisa bilang cross the street, seberangi jalan seperti itu. Kemudian ada go past or pass by the hospital. Nah, misalnya kita berada di jalan ini, kemudian kita ingin melewati hospital atau melewati rumah sakit ini, kita bisa bilang go past the hospital atau pass by the hospital, yang berarti lewati hospital atau lewati rumah sakit. Nah, di gambar ini bisa kita lihat the hospital is on your right, the hospital ini berada di sebelah kanan kita, kemudian the post office is on your left, the post office itu berada di sebelah kiri. Nah, kemudian ada the hospital is next to the post office. Nah, next to ini maksudnya dekat. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ada hospital yang next to the post office, ada hospital yang dekat dengan post office. Kemudian ada the post office is opposite the hospital. Opposite ini maksudnya berseberangan, gitu, berseberangan dengan hospital. Ada post office yang berseberangan dengan hospital. Kemudian ada go to the traffic light. Traffic light ini maksudnya lampu lalu lintas, atau orang Indonesia biasanya menyebut dengan lampu merah seperti itu. Go straight until you come to the traffic light. Lurus saja sampai Anda bertemu dengan traffic light atau lampu lalu lintas. Kemudian biasanya di jalan itu kan ada bundaran di tengah jalan seperti itu. Nah, in English usually called it as roundabout atau bundaran. Go straight until you come to a roundabout and turn left or take the third exit. Nah, lurus saja sampai Anda bertemu dengan roundabout atau bundaran itu, kemudian take left or turn left the third exit. Ambil kiri dan belok kiri, kemudian ambil jalan keluar yang ketiga, seperti itu. Kemudian, nah, ini merupakan beberapa. There are several direction phrases that we can use in giving direction. Yang pertama ada go along. Go along itu maksud yang berarti ikuti. Go straight, lurus. Turn right or turn left, belok kanan atau belok kiri. Take right or take left, ambil kanan atau ambil kiri. In front of or in the back of, di depan atau di belakang. Go through, yang berarti melewati. Kemudian yang kedua ada cross, seberangi. Sama seperti contoh yang sebelumnya, yaitu cross the road atau cross the street. And then around, di sekitar. Kemudian ada near or next to, di dekat. Ada between, di antara. Kemudian ada alley atau gang. Kemudian ada sidewalk atau trotoar. Nah, direction phrases yang ketiga yaitu ada road or street, yang berarti jalan. Traffic light, seperti tadi, yaitu lampu lalu lintas. Traffic sign or signpost, rambu lalu lintas. Ada roundabout, bundaran. Ada crossroads or intersection, ada simpang 4. Kemudian ada T-junction, seperti gambar yang sebelumnya, yaitu simpang 3. Nah, this is an example, yang merupakan contoh bagaimana cara kita giving the direction based on the question. Nah, questionnya itu ada where is the cinema? Di mana letak sinema? Atau misalnya ada seseorang yang bertanya kepada kita, how can I excuse me, how can I get to the cinema? So we can answer them like you can go straight on the Bond Street, lurus saja di jalan Bond Street ini, until you see the roundabout. Lurus saja sampai Anda bertemu dengan atau melihat roundabout atau bundaran ini. And then turn left at the King's Road.
belok kiri di Jalan Kings atau the Kings Road ini, and go straight on, dan lurus saja. And the cinema is next to the theater. Nah, jadi sinemanya itu berada di dekat teater, seperti itu. Bisa jawabnya dengan seperti itu. Nah, after we already learned about giving the direction, and also we have already learned about the direction phrases that we can use to giving the direction. So in here I have several questions or tasks that you have to finish it. You have to answer the question. Nah, bagaimana cara jawabnya? Di sini kan ada tiga pertanyaan, yaitu where is the, yang pertama ada hospital, yang kedua ada supermarket, dan yang ketiga ada shop. Nah, cara jawabnya itu berdasarkan dengan map yang ada di example ini. Mudah sekali, bukan? Nah, jadi cara kerjanya itu sama seperti yang ada di example yang ini, yaitu dengan menunjukkan arah sesuai dengan map ini, di mana tempat yang diperintahkan gitu. Misalnya kan tadi ada supermarket, misalnya bagaimana arah ke supermarket gitu. Jadi teman-teman semua bisa menunjukkan arah in English, giving the direction in English, same like this example. So maybe that's all for our meeting today, and I'm sure that you can do it easily. And thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.